Halo teman-teman mitra tani online Indonesia, konten hari ini akan agak berbeda. Bukan Sowan Tani, bukan juga Moi The Explorer, tapi Moi Kasih Info. Di program ini, kita akan membahas mengenai informasi, pengetahuan, dan keterampilan praktis tentang berbagai aspek pertanian. Pada episode ini, kita akan sharing mengenai tutorial mengecek pH tanah. Seperti yang kita tahu, pH tanah adalah aspek penting dalam pertanian, karena mempengaruhi ketersediaan nutrisi bagi tanaman. Tanah yang terlalu asam atau terlalu basah dapat menghambat penyerapan nutrisi penting oleh tanaman. pH yang optimal memastikan tanaman dapat mengakses nutrisi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan yang sehat. Jadi, memperbaiki dan menjaga pH tanah nggak boleh terlewat. Langsung saja, yang pertama, pastinya mempersiapkan alat. Pastikan pH meter sedang dalam kondisi baik dan bersih. Kemudian tanahnya. Pilih beberapa titik di sawah untuk diukur agar hasilnya lebih representatif. Pastikan tanah di titik pengukuran cukup lembab tapi tidak sampai berlumpur. Dan showtime, saatnya pengukuran. Bersihkan elektroda pH meter sebelum digunakan untuk menghindari kontaminasi. Hal ini dilakukan juga ketika ingin berpindah titik pengecekan atau saat pengecekan berulang. Pastikan tisu atau kain yang digunakan dalam keadaan bersih. Tancapkan elektroda pH meter ke dalam tanah hingga mencapai kedalaman yang diinginkan. Biasanya sampai batas berwarna kuning ini. Nah, setelah itu, pastikan elektroda tertanam dengan baik, dan kita dapat mengamatinya. Cara membaca hasilnya, kita tunggu beberapa saat, hingga jarum pada pembacaan di pH meter berhenti menghitung dan stabil. Kita bisa mengulang pengecekan di beberapa titik berbeda di sawah untuk mendapatkan gambaran pH yang lebih akurat, karena rata-rata hasil pengukuran dari beberapa titik itu akan lebih akurat. Setelah mengukur pH dari beberapa titik, kita bisa menganalisis apakah tanah pada sawah cenderung asam, netral, atau basah. Karena hari ini kita melakukan pengecekan di lahan cabai, biasanya standar pH-nya ada di sekitar 6-6,5. Karena setiap tanaman memiliki kesesuaian pH-nya masing-masing ya. Jadi berdasarkan hasil tersebut, kita dapat menentukan tindakan yang diperlukan. Salah satunya menggunakan Fortune Kalsium. Fortune Kalsium membantu mengurangi keasaman, meningkatkan kesuburan, dan memperbaiki struktur tanah. Nggak lupa juga dengan keseimbangan nutrisi. Pastikan tanah juga mendapatkan nutrisi lain yang diperlukan oleh tanaman, seperti Vertingrow NPK cair untuk penyubur daun dan batang, atau ketika fase vegetatif, dan booster buah dara atau kalium cair untuk fase generatif, yang dapat juga meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil panen. Dara Booster dan Vertingrow juga memiliki nutrisi yang baik untuk mencegah hama menyerang loh, jadi udah paket lengkap. Kembali lagi ke pengecekan pH tanah, ada tips tambahan nih. Hindari mengukur tanah yang terlalu basah atau terlalu kering, karena ini dapat mempengaruhi akurasi hasil. Kemudian, lakukan pengukuran pada waktu yang sama setiap harinya jika ingin memantau perubahan pH dari waktu ke waktu. Dan yang terakhir, jika hasil pengukuran menunjukkan nilai yang tidak konsisten, pastikan alat berfungsi dengan baik dan ulangi pengukuran di lokasi yang sama. Jadi kesimpulannya, memastikan pH tanah yang seimbang adalah kunci untuk kesuksesan pertanian. Dengan menggunakan pH meter dan langkah-langkah yang tepat, kita dapat dengan mudah mengukur dan memantau pH tanah di lahan. Ingat untuk memilih lokasi pengukuran yang representatif, membersihkan pH meter secara teratur, dan menggunakan kalsium untuk memperbaiki pH tanah. Dengan melakukan pengecekan pH secara rutin, kita dapat mengoptimalkan kondisi tanah dan meningkatkan hasil panen menjadi lebih maksimal.